Halo semuanya, selamat siang. Saya Misal Eklesia Simboloan dari kelas 11 IPS 1 dengan nomor absen 15 ingin menyampaikan materi mengenai perkembangan musik barat. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian musik barat. Musik barat adalah musik yang berasal dari negara barat dan juga musik ini berkembang di negara timur termasuk Indonesia. Nah, musik ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, diantaranya ada politik, kesehatan, pendidikan, agama, hiburan, dan juga lain-lainnya. Selanjutnya, ada unsur-unsur musik. Yang pertama, ada irama. Irama, atau juga yang lebih dikenal dengan ritme, merupakan panjang pendeknya atau tinggi rendahnya nada. Unsur irama merupakan unsur yang sangat penting dalam seni musik, karena irama menentukan ketukan dalam bermusik. Yang kedua, ada melodi. Melodi adalah suatu bentuk-bentuk susunan bunyi yang berurutan dari tinggi ke rendah atau sebaliknya, rendah ke tinggi. Melodi merupakan salah satu daya tarik dalam seni bermusik. Yang ketiga, ada harmoni. Harmoni itu unsur seni musik yang merupakan kumpulan atau perpaduan antara nada dan melodi yang memiliki keteraturan sehingga elok untuk didengarkan. Harmoni juga kerap dikenal sebagai akord untuk mengiringi musik. Yang keempat, ada birama. Birama itu berbeda dengan irama, karena birama adalah unsur ketukan dalam musik dengan waktu dan tempo yang teratur. Ketukan birama bisa ditulis dengan 2/4, 2/3, 3/4, dan masih banyak lagi. Ada pastinya juga kerap menjumpai tanda pembilang, tanda kutip, garis miring, tanda kutip, yang artinya mengisyaratkan jumlah ketukan. Yang kelima, ada tangga nada. Unsur seni musik yang satu ini biasa digunakan untuk mengatur para pemain musik dalam orkestra. Tangga nada merupakan unsur musik yang terdiri atas nada yang tersusun berjenjang mulai dari nada dasar sampai dengan nada tinggi yang merupakan unsur penting dalam pertunjukan musik. Selanjutnya yang keenam, ada tempo. Tempo adalah ukuran kecepatan birama dalam lagu. Nah, semakin cepat lagu dimainkan, tempo dalam birama juga semakin cepat dibawakan. Nah, tempo itu masih dibagi lagi jadi beberapa bagian. Di antaranya ada largo, lento, adagio, andante, moderato, allegro, presto, dan lain-lain. Nah, yang ketujuh ada dinamika. Dinamika itu merupakan suatu tanda untuk memainkan nada yang berkaitan dengan volume, sehingga mengeluarkan suara yang nyaring dan merdu untuk didengarkan. Selanjutnya ada timbre. Timbre biasa kita kenal dengan warna bunyi. Warna bunyi merupakan kualitas dari seni musik, dari bunyi musiknya. Nah, misalnya alat musik gitar. Alat musik gitar memiliki timbre berbeda dengan alat musik yang lainnya. Contohnya gitar dengan drum, pasti kan beda-bedanya. Ada macam-macam genre musik. Yang pertama ada klasik, yang kedua ada blues, yang ketiga ada jazz, keempat funk, kelima reggae, keenam hip hop, ketujuh pop, kedelapan rock, kesembilan dangdut. Berikut kita akan menyaksikan sejarah mengenai perkembangan musik. Musik adalah bunyi yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, atau harmoni. Secara singkat, musik adalah ekspresi berupa bunyi. Artinya sesuatu yang menghasilkan irama seperti perkusi, tepuk tangan, dan barang-barang bekas dapat dikatakan sebagai musik. Begitupun juga dengan sesuatu yang menghasilkan melodi, seperti nyanyian, melodi gitar, dan dentingan piano, atau harmoni seperti keharmonisan lagu dapat dikatakan sebagai musik. Musik sudah mulai dikenal sejak kehadiran manusia modern Homo sapiens, yakni sekitar 100.000 hingga 180.000 tahun yang lalu. Namun tidak ada yang tahu pasti kapan manusia mulai mengenal musik. Manusia memiliki naluri untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Bahasa untuk berkomunikasi telah terbentuk di antara manusia. Dari bahasa dan ucapan sederhana untuk tanda bahaya, memberikan nama-nama hewan, dan perlahan-lahan beberapa kosakata muncul untuk menamakan benda dan memberikan nama panggilan untuk seseorang. Hal tersebut terus berkembang hingga saat ini,
Masing-masing daerah memiliki bahasa untuk berkomunikasi. Kemunculan musik mungkin disebabkan dari kemampuan manusia mengamati alam. Dalam kehidupan yang berpindah-pindah, manusia purba mendapat inspirasi untuk mengambil tulang kaki kering hewan buruan yang menjadi makanannya, kemudian meniupnya dan mengeluarkan bunyi. Ada juga yang mendapat inspirasi ketika memperhatikan alam dengan meniup rongga kayu atau bambu yang mengeluarkan bunyi. Kayu dibentuk lubang tiup dan menjadi seruling. Musik juga menjadi sarana untuk mengungkapkan perasaan manusia. Manusia menyatakan perasaan takut dan gembira dengan menggunakan suara-suara. Bermain-main dengan suara, menciptakan lagu, hymne, atau syair nyanyian kecil yang diinspirasikan oleh kicauan burung. Kayu-kayu dan batuan keras dipukul untuk mengeluarkan bunyi dan irama yang mengasihkan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sekian video kali ini, terima kasih dan teruslah belajar. Nah, dalam sejarah perkembangan musik barat dibagi menjadi beberapa zaman. Yang pertama ada zaman Yunani kuno. Nah, bangsa Yunani kuno dikenal dengan sebagai peletak dasar seni musik barat. Mereka menyusun 2 tetrakord yang membentuk sebuah tangga nada. Perkembangan musik Yunani sangat pesat, baik musik vokal maupun instrumentalnya. Dasar seni musik Yunani diambil dari seni sastra, karena musik dan sastra merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tokoh musik zaman Yunani kuno diantaranya ada Pythagoras, Aristoteles, dan juga yang lain-lain. Instrumen musik yang terkenal adalah lira, kitara atau petik, dan juga autos atau semacam oboe. Yang kedua ada zaman abad pertengahan. Abad pertengahan ada di antara zaman akhir kerajaan Roma dan zaman bangkitnya ilmu pengetahuan. Musik yang tadinya satu suara atau monofik bertambah menjadi beberapa suara atau polifonik. Munculnya bentuk musik baru di antaranya yang pertama ada motet, yaitu merupakan bentuk nyanyian bersama-sama menyanyikan berbagai macam juga naskah. Yang kedua ada canon, yaitu seperti motet yang menyajiannya dilakukan secara susul-menyusul. Dan yang ketiga ada madrigal, yaitu nyanyian bersama yang terbagi menjadi 4 atau 5 suara. Yang ketiga, saya ulangi. Dalam zaman abad pertengahan, komponis yang terkenal adalah Perliga da Palestrina. Nah, selanjutnya yang ketiga ada zaman Renaissance. Merosotnya musik gereja dan berkembangnya musik duniawi, komponis yang terkenal pada zaman ini adalah Frescobaldi dan juga Galilei. Yang keempat ada zaman barok dan rokoko. Dipakainya nada-nada penghias atau ornamen. Bentuk musik yang khas pada masa ini adalah permainan musik bercerita, permainan instrumentalis, hidangan musik yang sifatnya agung, dan hidangan orkes, simfoni, yang diselingi pemain solo sebuah instrumen. Selanjutnya yang kelima, ada zaman musik klasik. Ciri utama musik klasik, yang pertama ada pemakaian crescendo dan decrescendo, yang kedua pembatasan pemakaian ornamen, dan juga yang ketiga pemakaian akord trinada. Komponis yang terkenal adalah Franz Joseph Haydn dengan julukan Bapak Orkes Simfoni, dan Wolfgang Amadeus Mozart dengan julukan Bapak Opera. Selanjutnya ada zaman romantik. Banyak ditekankan masalah dinamik. Komponis yang terkenal pada zaman ini adalah F.P. Schubert, L.V. Beethoven, Mendelssohn, dan juga yang lain-lain. Zaman peralihan itu ada munculnya berbagai unsur gaya yang tegas, menunjukkan arah pembaruan yang berarti revolusi musik. Komponisnya ada Gustav Mahler dan juga Sahiskovsky. Yang terakhir ada zaman modern. Komponis musik modern dimulai pada tokoh Claude Achille Debussy atau yang dikenal sebagai pelopor impresionisme. Musik Debussy mulai masuk tangga nada pentatonik ke dalam musiknya. Tokoh musim yang ada adalah Bela Bartok yang dikenal sebagai komponis ekspresionis modern. Salah satu tujuan sikap modernisme adalah emansipasi dan pembebasan dari keterbelengguan.
Sekian dari saya mengenai penjelasan sejarah perkembangan musik barat. Terima kasih.